pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebaikannya. Demikian pula sebaliknya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hadirin hadirat yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah tanggal 17 Agustus 2020 yang akan datang, bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaannya. Kita tahu bahwasanya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita melalui para pahlawan, para pejuang muslim, hadirin yang dimuliakan, para alim ulama dengan santrinya, dengan masyarakatnya, dan juga yang lainnya, semata-mata ingin mendapatkan rahmat Allah, kemerdekaan bebas daripada penjajah saat itu. Alhamdulillah Allah berikan. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus merawatnya. Bagaimana kita merawat kemerdekaan? Dengan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ikhlas beribadah, wastabiqul khairat, juga berlomba dalam kebaikan, tidak dengan kemaksiatan, tidak dengan kebohongan, tidak dengan penipuan, tidak dengan pengkhianatan, tidak dengan perbuatan dosa dan dosa. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kabar kepada kita, bagi orang-orang yang beriman, seorang Allah, siapa yang ingin berkah suatu bangsa, maka yang pertama adalah keimanannya dan ketakwaannya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu, ila akhir ayat. Seandainya penduduk suatu negara, suatu bangsa beriman dan bertakwa, niscaya kami buka keberkahan dari langit, kami buka keberkahan dari bumi. Namun akibat perbuatan dosa dan dosa, maka kami ambil itu namanya keberkahan. Hadirin hadirat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga telah berfirman, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tatkala Allah memaklumkan kepada kalian, Tuhan kalian maklumkan kepada kalian, jika kalian bersyukur, kami akan menambah. Di sini ternyata syukur adalah kunci bagi kita yang beriman. Kalau ingin berkah rezekinya, kalau ingin berkah pekerjaannya, kalau ingin berkah hidupnya, kalau kita ingin berkah tanah air kita, bersyukur. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita sadar bahwasanya semua kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita taat patuh ikhlas beragama dan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan yang diberikan ini harus kita rawat. Yang pertama, kita harus betul-betul merdeka dari kebodohan. Jangan sampai kita bodoh tentang siapa Tuhan kita, tidak lain kecuali Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas sekali Tuhan kita. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap bagi yang beragama, yang punya keyakinan, melaksanakan ajaran agama yang diyakininya, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam, jelas sekali menuntut ilmu itu adalah wajib fardu ain bagi
setiap orang yang muslim, yang beriman wajib menuntut dalam rangka apa? Untuk menghilangkan kebodohan. Harus cerdas hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Tuhannya, mengenal nabinya, mengenal ajaran-ajarannya, sehingga hidup ini adalah mendapatkan petunjuk hidayah dari agama yang diyakininya, sehingga selamat dunia juga selamat akhirat. Merdeka apalagi? Merdeka daripada kemiskinan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bekerja, berusaha, giat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja kita, saudaraku. Adapun rezekinya Allah yang memberikan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang terpenting bagi kita adalah keberkahan. Sedikit berkah baik, apalagi banyak berkah. Masya Allah, hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengambil rezeki kita dengan cara yang haram. Naudzubillah min dzalik. Tentunya kita mengambil dengan cara yang halal, sehingga rezeki kita berkah, hidup berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kita harus merdeka juga. Dari apa? Dari kemusyrikan, dari kekufuran, dari kemunafikan. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim harus merdeka. Jangan sampai kita menghamba kepada makhluk. Kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap diperintah, siap dilarang, dan menerima hukum keputusan darinya. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang tidak merdeka daripada kemusyrikan, daripada kekufuran, daripada kemunafikan, itu berarti selamanya tidak akan bisa merdeka, saudaraku, yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian merdeka dari apa? Merdeka daripada penjajah, baik dari dalam pun luar. Merdeka dari apa lagi? Dari pengkhianat bangsa. Jangan sampai kita saudaraku bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pejuang, oleh para alim ulama dan santrinya dan lainnya, harus kita isi dengan taat patuh pada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang muslim yang beriman, mudah-mudahan Allah berkahi bangsa yang kita cinta ini, itu bangsa Indonesia, dengan betul-betul beragama, yakin melaksanakannya dengan ikhlas, dan kita jaga persatuan bersama. Jangan sampai kita, tanah kelahiran kita yaitu Indonesia ini, dijajah oleh orang-orang yang baik dari dalam maupun dari luar. Insya Allah kalau kita taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dan memohon kepada Allah, insya Allah kemerdekaan yang sebenarnya akan kita raih atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.